Pablo Escobar, pria yang mengubah kekerasan menjadi hukum dan kekayaan menjadi mitos. Pablo Emilio Escobar Gaviria lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia, dan dibesarkan di Medellin dalam keluarga sederhana yang ditandai oleh kesederhanaan serta pencarian kesempatan tanpa henti. Sejak kecil, Escobar menunjukkan kecerdasan praktis dan ambisi yang tak terbatas. Sifat-sifat yang, dipadukan dengan karisma alami dan naluri oportunistik yang tajam, akan mengubahnya menjadi salah satu tokoh paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah Amerika Latin. Hidupnya terus berada dalam pertentangan antara ilegalitas dan filantropi, antara pengabdian mendalam pada keluarganya dan kehancuran yang ia tinggalkan di sekelilingnya. Masa remajanya diwarnai dengan kejahatan kecil, pencurian ringan, penyelundupan, dan penipuan jalanan yang mengajarinya mekanisme kekuasaan dan risiko. Namun, kebangkitannya yang sebenarnya dimulai pada tahun 1970-an ketika ia memasuki bisnis narkoba, sebuah usaha yang segera berkembang menjadi kerajaannya. Penyelundupan marijuana dan kemudian kokain menempatkannya di pusat fenomena global yang mengubah ekonomi, politik, dan citra Kolombia di mata dunia. Sejak awal ia memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan dengan senjata dan uang, tetapi juga dengan pengaruh, rasa takut, dan, secara paradoks, kedermawanan yang diperhitungkan. Escobar membangun kerajaannya dengan pragmatisme brutal. Medellin menjadi wilayah kekuasaannya, dan ia menjadi rajanya. Di kawasan termiskin, ia dipuja. Ia membangun rumah, lapangan sepak bola, sekolah, dan rumah sakit, menjadikannya semacam Robin Hood modern, meskipun kekayaan dan kekuasaannya didasarkan pada pembunuhan, penculikan, dan suap. Garis antara pahlawan dan penjahat memudar, dan banyak warga melihatnya sebagai penyelamat sekaligus algojo. Bagi Escobar, loyalitas bisa dibeli dan dipaksakan. Teman, musuh, dan pihak berwenang semua dianggap sebagai bida yang ia gerakan dengan presisi matematika. Kebangkitan Escobar berlangsung seiring dengan meningkatnya perdagangan narkoba global. Pada 1980-an, kartelnya menguasai lebih dari 80% pasar kokain dunia, dan pengaruhnya menjangkau pemerintah, polisi, hingga hakim. Escobar bukan sekadar penyelundup, ia adalah fenomena sosial dan politik. Kemampuannya merusak dan memanipulasi struktur negara hampir seperti seni, dan keberaniannya membuatnya mampu menantang hukum dengan impunitas yang tampak supernatural. Setiap serangan, setiap negosiasi yang gagal, dan setiap operasi polisi yang berhasil ia hindari semakin menumbuhkan legendanya. Namun, hidup Escobar penuh kontradiksi. Ia sangat mencintai keluarganya dan berusaha melindungi mereka dari kekerasan yang ia ciptakan sendiri. Istri dan anak-anaknya adalah pusat kehidupannya, dan ia sering membela mereka dengan kesungguhan yang bertolak belakang dengan brutalitasnya terhadap para rival. Ia sadar bahwa kekuasaannya bisa runtuh kapan saja, dan kesadaran itu mendorongnya membangun benteng, terowongan rahasia, dan jaringan pelarian, sebuah paranaya strategis yang hanya dimiliki seseorang yang hidup di ambang dunia. Kekerasan menjadi bahasa hariannya. Jutaan dolar dihabiskan untuk suap dan membeli keheningan. Ratusan nyawa melayang dalam pertempuran dengan kartel saingan atau aparat negara. Setiap ledakan, pembunuhan, dan ancaman dirancang untuk memperkuat kekuasaannya. Namun pada saat yang sama, citranya sebagai dermawan kaum miskin memberinya semacam kekebalan moral di beberapa wilayah Medellin. Escobar memahami bahwa rasa takut dan rasa terima kasih bisa hidup berdampingan dan menjadi alat kekuasaan yang sama kuatnya. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, tekanan internasional dan domestik meningkat. Dia, pemerintah Kolombia, dan sekutu internasional melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkapnya. Escobar tidak mundur. Ia bersembunyi, bernegosiasi, dan kadang menyerahkan diri secara strategis, seperti ketika ia membangun penjara mewah La Catedral, yang lebih mirip istana daripada lembaga pemasyarakatan. Ambisi Escobar membuatnya menantang bahkan konsep penyerahan diri, yakin bahwa dunia dapat dibentuk sesuai kehendaknya. Akhirnya, pada 2 Desember 1993, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, Pablo Escobar tewas dalam operasi polisi di Medellin. Kematian itu menutup sebuah bab berdarah, namun tidak menghapus legendanya. Kolombia memulai proses pemulihan, berusaha membangun kembali institusinya dan memperbaiki citra global negara yang lama dipersepsikan dengan kekerasan. Escobar, dalam hidup maupun mati, menjadi mitos, simbol ambisi tak terbatas, kekacauan, dan hubungan kompleks antara kekuasaan, uang, dan moralitas. Kisah Pablo Escobar juga merupakan kisah Kolombia, sebuah negara yang mencoba memodernisasi diri, menghadapi ketimpangan mendalam, dan terjebak dalam paradoks mengagumi sekaligus takut kepada orang yang sama.
Escobar tidak hanya membangun imperium narkoba, ia meninggalkan warisan tak berwujud, bukti bahwa kombinasi kecerdasan, karisma, dan kekerasan dapat mengubah jalannya sejarah, meski dengan harga yang sangat mahal. Hingga kini, sosoknya terus memicu perdebatan, penjahat mutlak atau produk dari sistem yang gagal? Kriminal yang menghancurkan kehidupan atau pria yang memberi kesempatan bagi sebagian orang? Dalam memori kolektif, Escobar adalah pengingat ekstremnya ambisi manusia dan bagaimana satu individu, betapapun gelap jalannya, bisa meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah sebuah negara dan bahkan benua. Pada akhirnya, ketika Pablo Escobar dikenang, bukan hanya kejahatan atau kekayaannya yang dibicarakan, tetapi paradoks manusia yang ia wakili. Seorang pria yang mampu menebarkan teror sekaligus mengundang kekaguman, yang membangun imperium kematian dan kekayaan, dan yang dalam kematiannya meninggalkan satu pelajaran jelas. Kekuasaan tanpa batas adalah cerminan rapuhnya etika dan moral kita sendiri. Jangan lupa untuk like, berbagi, dan tinggalkan komentar. Tulis siapa yang ingin kamu lihat di video berikutnya. Mungkin kisah berikutnya adalah pilihanmu.